Ucap syukur ya Bapa. Sebab kasih setiamu dari selama-lamanya dan untuk selama-lamanya kasih setiamu. Tidak pernah berkesudahan, tidak pernah habis-habisnya kasih setiamu, kebaikanmu, anugerahmu bagi kami. Amin. Sungguh Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Kalau Engkau mengasihi kami, layaklah kami mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami, dengan sepenuh jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami mengasihi Engkau Tuhan. Dengan segenap yang kami mampu kami akan lakukan untuk menenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan, luar biasa Engkau. Oh biarlah Engkau dimuliakan, ditinggikan di muka bumi ini. Biarlah seluruh bumi penuh keagungan dan kemuliaan-Mu. Sampai seluruh bumi menyaksikan kebesaran-Mu. Sampai seluruh penduduk bumi ini tahu bahwa Yesus Tuhan satu-satunya yang benar. Bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Yesus yang hidup. Saat ini kami kembali belajar firman-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus yang menguasai ruangan ini, menguasai setiap hati dan pikiran yang ada di ruangan ini, sehingga semua boleh menerima kebenaran-Mu pada hari ini. Terima kasih, semua diberkati, semua dikuatkan, semua dipulihkan, semua disucikan, semua disiapkan untuk menyongsong hari kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi juga hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam. Nah puji Tuhan saudara, hal yang sangat bersuka cita, hal yang menjadi kesukaan, satu kebanggaan bagi kita kalau kita diizinkan boleh menikmati hadirat Tuhan. Nah puji Tuhan saudara, minggu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan di Litong Nihuta, bagaimana Nehemia saudara hidup di dalam hadirat Tuhan, hidup di dalam jalan Tuhan, berpegang kepada janji Tuhan, dan Nehemia memiliki beban untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah roboh. Walaupun banyak musuh yang menghalang-halangi, Sanballat dan Tobia yang selalu menghalangi jalannya pembangunan Yerusalem saudara, tetapi Nehemia tidak pernah putus asa. Nehemia terus memandang wajah Tuhan. Nehemia terus berpegang kepada janji-janji Tuhan saudara. Pada waktu itu saudara, Nehemia di situ ada di dalam pembuangan. Jadi bukan lagi enak-enak, bukan. Lagi mereka bangsa Israel itu pada saat itu ada di dalam pembuangan. Dan di dalam pembuangan itu Nehemia diangkat sebagai juru minuman raja. Ya, jadi artinya dia pembantu seorang raja kafir, raja penyembah berhala yang tidak takut akan Tuhan sama sekali. Nah, dan raja itu, bangsa itu orang yang memusuhi bangsa Israel. Orang yang menjatuhkan Israel, orang yang menghancurkan tembok Yerusalem. Jadi tidak mungkin, sangat tidak mungkin bahwa raja itu akan menolong mereka di dalam pembangunan tembok Yerusalem. Tetapi kita lihat di situ saudara, kenapa saya ulang sedikit, karena itu yang saya lanjutkan di sini. Ya, jadi supaya mengerti jalan ceritanya. Ya, jadi walaupun saudara tidak masuk di akal, sangat tidak masuk di akal, bahwa raja itu akan menolong Nehemia bangsa Israel untuk memulihkan, membangun tembok Yerusalem yang sudah roboh. Sangat tidak mungkin. Mereka kan orang yang memusuhi Israel. Mereka sangat membenci. Bahkan mereka lah yang meruntuhkan itu tembok. Jadi sangat tidak mungkin. Tetapi Nehemia di situ tidak memandang kepada keadaan. Nehemia di situ tidak melihat kepada situasi. Nehemia melawan segala kemustahilan, ya. Jadi Nehemia melihat kebesaran Tuhan. Nehemia memandang kemahakuasaan Tuhan, bahwasanya Tuhan sanggup melakukan segala perkara di situasi yang bagaimanapun. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara di dalam kondisi yang bagaimanapun, di dalam seburuk apapun. Sanggup Tuhan melakukan keajaiban. Itu yang dipercaya oleh Nehemia. Makanya dengan berani Nehemia berkata kepada raja,
bahwa Nehemia bersedih karena Yerusalem sudah roboh, tembok-temboknya sudah runtuh, dan Nehemia ingin membangun kembali. Nehemia tidak takut. Kalau secara akal manusia kan, ya dibunuhlah Nehemia. Kan raja itu tidak suka itu dibangun, itu tembok, ya. Karena itu memang adalah musuhnya. Itu sangat tidak mungkin. Tetapi karena cintanya kepada Tuhan, karena pendiriannya kepada kebenaran, Nehemia tidak takut. Dia berani dengan tegas mengatakan bahwa Nehemia membangun tembok Yerusalem yang sudah roboh. Nah, kita lihat di situ saudara, bagaimana Nehemia menaikkan doa dengan sungguh-sungguh bertalu-talu, tak habis-habisnya saudara. Jadi seringkali anak-anak Tuhan menghadapi setiap masalah saudara, berdoa 1 bulan 1 tahun tidak dijawab doanya, sudah berhenti, selesai, ya, tidak mau lagi bergumul. Tetapi Nehemia tidak putus-putusnya, dia terus bertalu-talu menyeru kepada nama Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, berpegang kepada janji Tuhan, mengutarakan janji-janji Tuhan kepada Tuhan saudara. Jadi dia tidak putus asa kepada keadaan, imannya tidak dilemahkan oleh kondisi. Seringkali anak-anak Tuhan yang mengiring Tuhan, imannya dipengaruhi oleh situasi, imannya dipengaruhi oleh keadaan. Kalau lagi kacau semua, nggak ada lagi sukacitanya. Kalau lagi semua ada tekanan, tidak ada lagi semangat hidupnya. Tetapi Nehemia tidak saudara. Di tengah-tengah kondisi yang sangat menekan, di tengah-tengah situasi yang sangat menyakitkan, di tengah-tengah situasi yang sangat memalukan, tetapi disitulah imannya semakin dikokohkan untuk berharap kepada Tuhan. Jadi sebenarnya iman yang teruji itu seperti itu saudara. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah semua orang merendahkan kita, di tengah-tengah semua orang mencibirkan kita, di tengah-tengah seperti nggak ada harapan dalam segala hal, dalam ekonomi, dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dalam apapun, semuanya seperti tidak ada harapan. Tetapi umat yang teguh berdiri di atas firman, disinilah kita buktikan pendirian kita kepada firman. Disinilah kita buktikan iman kita kepada janji Tuhan saudara. Berpegangkah kita kepada firman Tuhan atau tidak? Nah saudara yang kekasih, kita lihat Nehemia di situ saudara. Dia tidak berpatokan siapa yang mau menolong dia. Matanya tidak tertuju apakah orang Israel yang mau mendukung dia atau tidak. Tapi matanya hanya tertuju Tuhan yang mau membantu. Dan jikalau Tuhan sudah menolong, perhatikan ini saudara. Tidak perlu pandang bulu siapa yang dipakai. Seringkali kan kita anak-anak Tuhan ini, kalau kita butuh pertolongan, mata kita tertuju kepada seseorang. Misalnya kita kesulitan, siapalah yang bisa bantu aku ya? Oh si Anu. Nah ketika dia tidak bisa membantu kita, kita menjadi kecewa. Atau barangkali ketika kita tersesat, mata kita tertuju kepada keluarga, kepada sahabat kita, kepada saudara kandung kita. Ketika mereka tidak bisa menolong, kita menjadi kecewa. Atau kita berharap kepada teman segereja, atau kita berharap kepada hamba Tuhan, tetapi nggak bisa menolong kita, tetapi kita menjadi kecewa. Tetapi Nehemia di sini saudara, matanya memandang kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah membantu kita, siapapun bisa dipakai untuk menolong kita. Orang kafir sekalipun bisa dipakai untuk menolong kita. Jadi jangan pernah katakan jikalau Tuhan memilih cara lain untuk menolong kita melalui orang kafir, jangan katakan tumago doa karena somar Tuhan ini daripada kadang aku segerejon. Cara Tuhan berbeda untuk menolong kita saudara. Nah saya teringat saudara, anak saya si Anugrah ketika dia kuliah, ya saudara, ketika itu saya kesulitan keuangan saudara, ya. Saudara tahu uang kuliahnya besar. Jadi dia keluarkan 1 tahun, dia wajib keluar dari asrama, ya. Bukan wajib, boleh keluar, boleh milih kos di luar. Tapi kos di luar pun sama aja mahalnya, tidak pakai wifi. Sementara
mata kuliahnya menuntut harus pakai wifi siang dan malam. Jadi nggak mungkin kalau beli paket nggak tahan membelinya, saudara. Ya, jadi keluar 1 bulan, 2 bulan dia keluar kos di luar, tapi nggak nyaman, nggak ada wifi, pokoknya nggak nyaman. Jauh lagi ke kampus, ya. Lalu saudara, orang kafir pun bisa ya dipakai Tuhan. Kadang-kadang menurut kita, wah saudaraku inilah yang bisa menolong aku, temanku inilah yang bisa menolong aku. Tapi cara Tuhan berbeda. Dia saudara kekasih malah dipanggil oleh temannya yang agama seberang. Masuk di kamarnya yang sudah disewa per tahun, ya, yang bisa di 2 orang 1 kamar, dibayar per tahun sendirian. Dipanggil dia di situ sampai tamat. Bayangkan saudara, ya, 2 tahun dia di situ gratis saudara, ya. Itu 1,5 juta satu bulan sewa kamar. Hanya sewa kamar, belum makan terbang di luar cari makan sendiri. Hanya kamar doang 1,5 juta. Jadi menurut saya seperti berat membayarnya. Belum lagi uang kuliah yang harus dikumpul. Nah, uang kosnya lagi. Tapi begitulah cara Tuhan kadang-kadang bekerja. Dan ketika dia magang, saudara tahu, seperti itu juga hal yang sama, ya. Ya, nggak mampu, seperti carilah tempat kosan yang murah, saya bilang. Cari tempat kos yang murah, di mana aja. Mana ada mah yang murah di Jakarta katanya. Kantor saya dekat Senayan. Mana ada rumah kosan yang murah, ya. Di sini mahal-mahal semuanya. Sementara saya harus pakai wifi, harus kosan yang pakai wifi, baru saya bisa, ya. Lagi-lagi sudah kasih. Dia tinggal di apartemen yang mewah. Saya sudah datang ke sana gratis, saudara. Siapa lagi yang tolong saudara? Orang agama seberang. Jadi kalau Tuhan itu menolong, banyak caranya. Makanya dikatakan dari batu-batu ini pun Tuhan sanggup membangkitkan pemuji dan penyembah Dia. Ya, jadi nggak ada alasan saudara. Kalau nggak aku, nggak jalan, enggak. Siapapun bisa Tuhan pakai. Ketika saudara kesulitan, ketika saudara butuh pertolongan, jangan pernah matamu tertuju kepada seseorang manusia yang menolongmu. Tetapi tertujulah mata kepada Tuhan. Tuhan sanggup membuka jalan dengan cara yang bagaimanapun. Dengan cara yang bagaimanapun saudara, Tuhan sanggup buka jalan untuk menolong kita. Itulah yang dilakukan oleh Nehemia. Raja kafir itulah, orang yang tidak percaya Tuhan itulah, orang yang memusuhi Israel itulah, orang yang ingin meruntuhkan tembok Yerusalem itulah, justru itulah dipakai oleh Tuhan untuk membantu Nehemia membangun itu tembok Yerusalem. Raja yang bengis itu saudara kekasih, raja yang bengis itu. Pas itu saya sampaikan saudara di Litong di Huta hari minggu yang lewat. Ada jemaat kita saudara, Ibu Runggu namanya saudara, sebagian sudah mengenal jemaat kita ini, pergumulannya sangat luar biasa. Ya, suaminya begitu luar biasa pergumulannya. Ya, pas itu firman Tuhan, Tuhan sanggup mengubah hati yang bengis. Ya, sorenya saudara, hari Sabtu atau hari Jumat, anaknya menabrak mobil Pajero, rusak pintunya. Ya. Jadi yang parkir pula, jadi nggak ada kesalahan yang punya mobil, lagi parkir itu ditabrak mobil. Anaknya baru SMP, saudara, rusak. Jadi memperbagi ini saudara sudah tahu kalau Pajero mahal, ya. Untuk mengganti minimal katanya 20 juta, tidak mau tahu. Pokoknya udah memohon mereka, maaf lah Pak, begini-begini setengah, tidak mau tahu. Pokoknya dia kan orang kaya di sana, sombong, ya. Katanya orang di sana terkenal itu tidak peduli perasaan siapapun, ya pokoknya sombong orangnya gitu. Pokoknya tidak mau tahu sampai baik mobil saya harus bagus, minimal itu 20 juta kalian yang tanggung jawab. Kalau sampai 30 juta kalian yang tanggung jawab. Saya peser pun saya nggak mau tahu. Harus kembali sedia kala. Mobil itu baru dibeli, baru 1 tahun dibeli mobil itu. Ya, mungkin sebenarnya masih apa ya? Tapi itulah orang kaya apanya ya. Harusnya mungkin itu masih asuransi ya, tapi nggak mau dia jujur. Nggak ada asuransi nih katanya. Ya, harus diganti. Lalu saudara, itu pas firman saya sampaikan, sore mereka pergi, mereka berdoa dulu dari rumah ibu ini berdoa. Lalu mereka pergi ke rumah yang ini, yang punya mobil ini, ya. Bagaimana penyelesaian selanjutnya, ya. Apapun keputusan dari Bapak, ya kami siap, mengutang pun kami jadi.
kata ibu Runggu ini saudara. Tetapi dia sudah berdoa, Tuhan engkau bekerja, engkau berkarya. Nah tahu saudara, apa kata yang punya mobil ini? Kau bayar pun saya 100 juta. Itu tidak berarti bagi saya. Tetapi karena duluan ibu ini berdoa baru nyampe katanya dia. Tapi sebelum kita bicara Pak, berdoa dulu kita ya Pak. Kata ibu ini, berdoalah ibu ini. Tuhan, taulah doa anak Tuhan ya kan saudara. Rumah ini penuh kemuliaan, pertobatan, keselamatan, berkat Tuhan. Mungkin segala macam lah didoakan ibu ini. Tetapi doa ibu itu nggak bisa saya beli katanya. Nggak usah bayar sepeser pun. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu lewat doa yang berkuasa. Jadi jangan pernah sepelekan doa. Itulah yang dilakukan oleh Nehemia saudara. Dia berdoa di tengah-tengah kesulitan. Di tengah-tengah situasi yang sangat mengecewakan. Dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Jadi Allah kita itu Allah yang sangat luar biasa. Allah yang sangat ajaib dan luar biasa. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah gentar menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini dalam hidupmu. Katakan amin. Sesulit apapun sekarang, mungkin sekarang engkau kesulitan, mungkin sekarang engkau sedang terpuruk, mungkin sekarang seperti disepelekan orang, mungkin sekarang seperti dihinakan orang. Tetapi siapa tahu nasibmu 10 tahun ke depan entah kau jadi apa. Siapa yang tahu 5 tahun ke depan kalau Yesus belum datang. Ya, tapi kita kalau Yesus datang siapkan dirimu juga. Jangan hanya berpedoman mempersiapkan masa depan secara jasmani saudara. Siapkan diri menjelang hari kedatangan Tuhan. Di dunia ini memang kita pasti diberkati oleh Tuhan. Tetapi jangan lupa kehidupan surgawi menyongsong hari kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Selalu itu saya tanamkan kepada anak-anak saudara di rumah. Ya, terutama sama anakku si Anugrah itu selalu saya bilang, bagus kau boleh diberkati secara keuangan. Tetapi cari Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan sampai Yesus datang kau tertinggal. Selalu itu saya tekankan sama mereka. Ya, karena puji Tuhan saudara, dia dapat bekerja lagi kemarin saudara. Hari Jumat baru tanda tangan lagi. Jadi dia bekerja di 2 perusahaan saudara. Ya, saya bilang gimana kau bekerja di 2 perusahaan? Jadi kalau dipanggil nanti ke kantor, gimana caranya? Itu kan kebetulan kau karena kerja di rumah. Kalau misalnya 3 bulan lagi kau dipanggil di kantor, gimana cara mengerjakan? Mereka udah tahu saya sudah bekerja katanya. Ya, jadi bagaimana caranya? Yang penting pekerjaan itu selesai. Tidak peduli kau kapan kau kerjakan. Mau tengah malam kau kerjakan, mau kapan, terserah. Yang penting laporan sama kami selesai. Jadi puji Tuhan saudara, dia sudah tanda tangan, dia kerja di 2 perusahaan. Nah jadi saudara, walaupun, makanya saya bilang sama si Anugrah, walaupun kau diberkati sekarang secara keuangan, tetapi kalau Yesus datang, sudah siapkah hari kedatangan Tuhan? Jadi saudara, jangan pernah puas. Jangan pernah puas karena kita diberkati secara materi sekarang ini. Jangan pernah puas sudah kasih karena hanya rumah tangga kita aman-aman saja. Jangan puas sudah kasih hanya nikmat hidup ini. Tetapi sudah kasih, puaskanlah dirimu di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu sudah kasih dapat mengubah segala sesuatu. Hadirat Tuhan itu melampaui segala akal pikiran manusia. Hadirat Tuhan itu sanggup mengerjakan di luar daripada apa yang sanggup kita kerjakan sudah kasih. Di luar jangkauan kita saudara. Menurut kita seperti nggak bisa lagi nih masalah ini selesai. Bagaimana mungkin? Nggak mungkin lagi. Tidak mungkin lagi. Tetapi coba masuk dalam hadirat Tuhan. Itu semua tembok yang dibuat oleh iblis bisa runtuh. Semua tembok-tembok yang dibangun roh kegelapan itu bisa roboh. Masuklah dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu luar biasa saudara. Sanggup meruntuhkan tembok-tembok yang tebal sekalipun. Adakah tembok yang didirikan oleh setan di dalam rumah tanggamu? Tembok kedegilan hati, tembok kekerasan hati, tembok apa saja saudara roh kegelapan. Runtuhkan itu di dalam hadirat Tuhan. Hari-hari ini sudah kasih harus lebih banyak waktu kita hidup dalam hadirat Tuhan. Sesudah kita bisa ibadah normal saudara, ya di tempat ini saya lihat jadwal doa yang sudah kita jadwal.
Tidak pernah lagi ada yang mengisi, saudara. Mari ikuti jadwal doa kita, saudara, yang kita janji di hadapan Tuhan. Datang kita setiap siang, jam 12 atau jam berapa itu terserah saudara. Mari kembali, saudara. Ada berkat yang luar biasa di dalam doa. Yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Mungkin menurut akal kita, kulakukan begini, kulakukan begini, kulakukan begini, kulakukan begini. Tetapi jauh lebih daripada itu, kuasa doa melampaui semua yang kita rancang, bisa dipekerjakan oleh Tuhan. Bisa diperbuat oleh Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita lanjutkan, saudara. Ya, itu hari Minggu saya sampaikan di Litong Nihuta. Sekarang kita lanjutkan Nehemia pasal 2. Saya ulangi itu, saudara, karena saya lanjutkan nanti saudara bingung awalnya dari mana firman ini. Nehemia 2 ayat 10, silakan. Nehemia 2 ayat 10 demikian firman Tuhan. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Nah, saudara, kita lihat di sini ketika Sanbalat dan Tobia, saudara, melihat bahwa bangunan tembok Yerusalem sudah mau dibangun oleh Nehemia, saudara. Malah dia gusar. Malah ada orang yang keberatan. Malah ada orang yang marah. Ada orang yang tidak senang. Jadi ingat, tidak akan semua, jangan pernah harapkan semua orang senang ketika engkau melakukan kebenaran. Ketika kita berdiri di atas firman, ketika kita berdiri di atas kebenaran, jangan harap semua orang mendukungmu. Jadi jangan pernah katakan, sia-sia aku baik, saya sudah lakukan baik, saya sudah berdiri di atas firman, tetapi banyak kali yang membenci aku, banyak kali yang memusuhi aku. Itu wajar. Itu hal yang sudah dituliskan oleh firman. Jadi jangan pernah saudara kasih menyesal akan hal itu. Jangan pernah kecewa engkau dibenci oleh orang lain. Jangan pernah engkau kecewa direndahkan oleh siapapun, saudara. Ketika engkau ingin membangun kebenaran, ketika engkau sedang membangun tembok kebenaran, entahkah itu pertama di dalam rumah tangga, akan banyak orang tidak senang. Seisi rumah kita dulu, misalnya satu orang yang ingin membangun kebenaran, pasti ada yang tidak senang. Siapa yang tidak senang? Ya mereka yang tidak suka kebenaran. Mereka yang hidup di dalam hawa nafsu dunia, mereka yang hidup dalam kedagingan, tentunya mereka nggak senang. Mereka bilang kita berlebih-lebihan, mereka bilang kita kolot kuno segala macam. Ya, kalau kita ingin membangun kebenaran di lingkungan kita, apalagi misalnya di kumpulan STM, saya katakanlah kalau saudara ikut STM atau mungkin di arisan marga, kalau saudara mencoba ingin membangun kebenaran di sana, jangan pernah harap semua orang mendukungmu. Jangan pernah harap semua orang senang, semua orang sukacita. Di antara kumpulan itu pasti ada yang menolakmu, pasti ada yang memusuhimu, pasti ada yang membencimu. Tetapi ketika banyak yang membencimu, bahkan lebih banyak yang membenci, lebih banyak yang menolak daripada yang menerima, bagaimana prinsip hidup kita? Apakah kita jadi mundur? Apakah kita jadi kecewa? Apakah kita jadi tawar hati? Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, sekiranya sekumpulan itu seorang pun tidak ada yang mendukung, seorang pun tidak ada yang menerima, tetapi kita yang cinta kepada kebenaran, kita harus tetap teguh berdiri di atas kebenaran. Amin. Hari-hari ini saudara, tidak perlu lagi sudah yang kasih gila-gila hormat, gila-gila pujian dari orang, gila-gila disanjung. Tidak waktunya lagi saudara, ya. Tetapi perkenanan Tuhan, sepanjang yang kau kerjakan itu, sepanjang yang saudara kerjakan itu adalah kebenaran, jangan pernah takut untuk mengambil keputusan hidup dalam kebenaran itu. Walaupun engkau dikucilkan dari daerah itu, walaupun engkau ditolak dari kampung itu, walaupun engkau sudah kasih tidak dianggap siapa-siapa di tengah-tengah keluarga,
Tetapi ketika Bapak Ibu memilih berdiri di atas kebenaran yang kau dibenci, katakan aku berterima kasih. Aku berbahagia karena namamu aku ditolak. Karena namamu aku dibenci. Karena namamu aku direndahkan. Karena namamu aku tidak dianggap lagi anggota keluarga. Ya, banyak saudara dari agama seberang sekarang seperti itu saudara. Ya, mereka dikucilkan, ditolak dari keluarga. Harta benda mereka dirampas walaupun itu keringat mereka saudara. Tetapi mereka relakan itu. Karena mereka memilih Yesus. Lebih indah memilih Yesus lebih daripada memilih harta di dunia. Mereka pilih Yesus. Ya. Jadi mari saudara yang kekasih, jangan pernah takut sama seperti yang dilakukan oleh Nehemia ini saudara. Walaupun Sanbalat dan Tobia saudara yang kasih datang saudara yang kasih membuat kekacauan bagi mereka. Ya. Kesal, marah kepada Nehemia. Tetapi Nehemia berdiri teguh. Tidak goyah, kokoh pendiriannya, tetap kepada Tuhan. Ayat 12 Pak, ayat 12 sampai 13. Apa yang dilakukan Nehemia selanjutnya? Ayat 12, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Yang diberikan Allahku dalam hatiku, juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. 13. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Nah puji Tuhan saudara, ketika Sanbalat dan Tobia datang berusaha untuk menghalangi pembangunan Yerusalem yang mau didirikan oleh Nehemia. Ketika itu saudara, apa yang dilakukan oleh Nehemia? Nehemia tidak ambil keputusan untuk menyerah. Nehemia tidak mundur. Nehemia tidak kecut dan tawar hati. Nehemia tidak hilang sukacita. Ketika datang musuh menyerang, Nehemia tidak berhenti. Tetapi apa tindakan Nehemia? Malam hari Nehemia keluar melalui pintu gerbang lebak, melalui pintu gerbang mata air ular naga, melalui pintu gerbang sampah dan lain sebagainya. Apa ini maksudnya saudara? Malam-malam berbicara di sini, bekerja dengan sekuat tenaga. Malam-malam di sini arti lembur bekerja, artinya melakukan maksimal imannya kepada Tuhan, ya, bukan setengah-setengah. Dan ketika dia melewati bukan satu pintu, melewati proses yang panjang, dilewati pintu satu, ada lagi pintu yang lain, ada lagi pintu yang lain dilewati saudara kekasih. Saudara kekasih dalam nama Yesus, demikian juga pengiringan kita dengan Tuhan. Kadang-kadang selesai masalah yang satu, wah perasaan kita seperti udah lega, sepertinya udah selesai masalah ini. Tiba-tiba datang lagi masalah bertubi-tubi. Selesai lagi kita hadapi ini, masalah ini saudara, datang lagi yang lebih besar lagi saudara. Tetapi Nehemia melewati pintu demi pintu, satu demi satu dia lewati. Dia hadapi satu persatu. Setiap kita punya masalah, hadapi satu persatu. Lewati satu persatu. Dengan kuasa Tuhan. Jangan pernah lari dari masalah. Jangan pernah lari dari masalah. Ketika kita lari dari masalah, kemanapun kita lari, masalah yang lebih besar akan mengejarmu. Makanya jangan pernah lari dari masalah. Makanya seseorang kalau memiliki utang, pergi ke kota lain untuk melarikan diri, itu bukan 1-2, sudah ada 10 orang yang sekenal seperti itu. Seperti lebih parah dari situ juga dia di kota lain. Lebih parah dari situ juga. Kenapa? Lari dia dari masalah. Makanya kalau kita bermasalah dalam rumah tangga, jangan biasakan lari dari rumah. Amin. Amin. Kalau istilahnya meningkir sesaat untuk mendinginkan suasana, bolehlah. Mendinginkan suasana, aku keluar sebentar daripada aku dengar-dengar dia ribut. Boleh mendinginkan suasana supaya jangan api terus, ya kan? Tetapi kalau untuk keluar dari rumah untuk mencoba menyelesaikan sendiri masalahnya, tinggalkan rumah, pergi ke tempat lain bersenang-senang, misalnya, ya, ku hajar dulu begini-begini, apalagi ancam-ancam cerai segala.
Ini sudah yang kasih bukan tipe anak Tuhan. Amin. Amin. Kalau hanya untuk mendinginkan suasana, silahkan saudara. Kalau sudah memuncak kita lihat amarah itu di rumah, dinginkan suasana, pergi keluar tidak apa-apa, ya. Tunggu reda emosinya, kembali lagi, ya. Jadi saudara, jangan sampai ada di rumah tangga anak-anak Tuhan, kalau punya masalah keluar dari rumah. Sebentar-sebentar mengadu sama mamanya. Sebentar-sebentar mengadu sama itonnya. Sebentar-sebentar mengadu sama tulangnya, segala macam, ya. Itu bukan tipe anak Tuhan. Jangan pernah permalukan rumah tanggamu di hadapan siapapun. Jangan pernah rendahkan rumah tanggamu di hadapan keluarga-keluargamu. Haleluya. Apapun kelemahan, apapun kekurangan yang ada di rumah, simpanlah itu di dalam hati, tuangkanlah di kaki Tuhan. Di kaki Tuhan boleh dituang itu semua. Bagaimana tertekannya perasaanmu, bagaimana sakitnya hidupmu, bagaimana terlukanya hatimu setiap hari misalnya. Tuangkan semua di kaki Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Enggak usah beberkan itu sama keluargamu, enggak ada artinya saudara. Itu hanya merendahkan dirimu sendiri, ya. Jadi saudara, kalau kita punya masalah, hadapi satu persatu. Sama seperti Nehemia itu saudara, melalui pintu gerbang lebak dia lewati. Udah selesai pintu gerbang lebak, ada lagi pintu gerbang mata air ular naga. Mungkin ini masalah yang lebih besar lagi, tapi dilewati Nehemia dengan iman, dengan ketekunan, dihadapi dengan kasih saudara. Sudah selesai itu, masuk lagi ke pintu gerbang sampah. Mungkin sudah kasih setan menaruh, mengirim semua sampah-sampah di dalam kehidupan kita. Mungkin sampah dosa, sampah-sampah semua masuk di rumah, ya. Bukan sampah-sampah pasir masuk saya, kertas bukan. Sampah-sampah kadang-kadang ada yang dibawa oleh iblis masuk di rumah kita. Makanya kita harus peka apa yang terjadi di rumah. Kalau sudah ada seperti gelap rumah, kalau saudara seorang pendoa syafaat, saudara mengenal di rumah itu sudah gelap atau tidak. Masih terang rumah itu atau tidak, itu terasa bagi pendoa syafaat saudara. Sepertinya ada kegelapan, ada apa, ya. Kalau saudara merasa ada kegelapan di rumah, bukan waktunya saudara bermalas-malasan. Bukan waktunya saudara bersungut-sungut. Tidak waktunya saudara mempersalahkan orang lain. Tetapi ketika kegelapan itu terasa, ambil waktu untuk doa dan puasa. Ambil waktu untuk peperangan rohani. Hancurkan musuh sebelum iblis menghancurkanmu. Bangkit duluan, hancurkan musuh. Karena setan itu selalu ingin menghancurkan hidupmu. Setan itu selalu ingin menghancurkan rumah tanggamu. Setan itu ingin menghancurkan kesehatanmu. Setan itu ingin menghancurkan ekonomimu. Sebelum iblis itu menghancurkanmu, segera perangi dia. Hancurkan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kuasa ada padamu. Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk mengikat dan untuk melepaskan, untuk membangun dan untuk merobohkan. Ada kuasa yang besar bagi orang-orang yang percaya. Katakan amin. Jadi gak waktunya saudara putus asa. Ketika masalah dan tekanan datang bertubi-tubi, bukan putus asa, tetapi ambil waktu doa dan puasa. Ambil waktu doa semalam-malaman. Ambil waktu doa pagi subuh saudara. Itu yang sering saya lakukan saudara. Kadang saya dibangunkan Tuhan berdoa jam 3 pagi. Kadang dibangunkan Tuhan saya berdoa tengah malam saudara. Kadang disuruh Tuhan saya berpuasa 21 hari. Kadang Tuhan suruh saya berpuasa 40 hari. Itu yang sering saya kerjakan saudara. Ketika masalah itu datang bertubi-tubi saudara, saya tidak pernah mengeluh sama siapapun. Ketika saya punya masalah yang sangat berat, saya tidak pernah cerita kepada siapapun. Hanya saya yang tahu dengan Tuhan. Tetapi saya bergumul, saya berdoa dan puasa. Dan saya lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Sorga terbuka saudara. Tidak ada tembok yang terlalu besar di hadirat Tuhan. Tidak ada langit yang terlalu tebal untuk menutup sehingga doamu tidak bisa tembus ke sorga. Setebal apapun awan gelap di udara, sanggup diruntuhkan oleh doa yang dinaikkan tanpa berputus asa. Oleh doa yang dinaikkan dalam ketekunan saudara. Jadi bukan hanya kata-kata. Beda saudara kasih menyampaikan doa, beda berdoa. Beda mengikuti seminar doa, beda dengan berdoa. Ada banyak orang mengikuti seminar doa, kumpul doa di sana sini, perkumpulan doa di sana sini. Tetapi doa di rumah ada tidak?
Doa pribadimu ada tidak? Doa pribadi kau alami enggak berkemenangan saudara? Doa pribadi di rumah itu sangat menentukan bagaimana saudara kasih alam di sorga terbuka atau tidak dalam hidupmu saudara. Latih berdoa di rumah. Miliki sikap hati sebagai pendoa. Ini saudara yang kekasih sangat menenangkan. Memang kadang-kadang sakit. Sakit bagi daging. Kadang ditekan. Tidak gampang saudara menerobosnya. Saya sering juga gagal. Saya sering sulit masuk hadirat Tuhan. Seperti gelap saudara, seperti gelap. Seperti gelap. 2 bulan yang lalu saudara. Belum ada 2 bulan kali ya. Kurang lebih 5 minggu lah. Tapi kita belum bisa ibadah di sini. Ya. Ada berteteran darah di halaman. Ya. Lalu dipanggil saya. Si Anugrah itu. Ma. Itu kok ada darah di halaman gereja. Darah apa itu? Nah, saya naik. Darah apa? Datang orang bilang katanya dari dibilang orang sebelah ini darah ayam. Ayam. Ini darah ayam. Mulai dari tangga pintu kami ke pintu ini, pintu ke pastori, mulai dari tangga itu lurus terus sampai ke pintu gerbang sampai ke sana. Terus darah itu. Lalu saya lihat, ini darah apa ya? Saya bisa, saudara, ya. Lalu saya bilang sama Pak Gembala, lihat dulu Pak, urapi dulu itu, ada apa itu? Sepertinya memang saya sudah merasakan seperti sulit saya menerobos hadirat Tuhan gitu. Ada apa ya? Seperti gelap gitu, seperti tertekan saya gitu ya. Ada apa ini? Susah saya meraih hadirat Tuhan, mau peperangan pun susah ya. Mau menyembah Tuhan seperti susah saya terobos ya. Jadi saya mengerti saudara, saya bisa merasakan atau ada awan gelap atau tidak. Susah saya terobos saudara. Lalu, nggak apa-apa nih itu kata si orang sana itu apa katanya? Darah ayam kata Pak Gembala. Ya udah, saya berdoa sudah. Roh Kudus menurut saya urapi. Karena Bapak tidak respon waktu itu. Itu darah apa nih itu katanya. Yang sebelah sana nggak ada apa-apa itu. Ya. Tapi ketika saya penyembahan, Roh Kudus menuntun saya urapi. Saya urapi saudara. Ya. Saya pergi, saya urapi semuanya. Sampai ke kamar mandi, di rumah semua saya urapi saudara. Sampai ke kamar-kamar, sampai ke kamar mandi, saya urapi semua. Tidak ada roh kegelapan bisa masuk. Terang Tuhan ada di sini, kuasa Tuhan ada di sini. Sihir-sihir, mantra-mantra, siapapun yang ingin mengacaukan, yang ingin mencuri hadirat Tuhan dari tempat tidak bisa. Ya, saya peperangan saudara. Dan saya mengalami hadirat Tuhan. Mulai saya peperangan saudara. Saya lihat alam terbuka. Saya lancar menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Jadi jangan saudara merasa biasa kalau saudara berdoa tidak bisa. Ya udahlah sulit, ya udah besok kan masih bisa. Ya, diraih hadirat Tuhan, malah ngantuk-ngantuk terus, merasa dibiasa saja. Saudara tidak tahu, ketika engkau hanya ngantuk berdoa di rumah, ketika engkau hanya sulit masuk hadirat Tuhan, selalu pikiran mengembara, jangan anggap biasa. Itu ada peperangan, dan memang itu juga ada kaitannya mungkin. Kadang-kadang sepanjang hari kita sedang kasih pikiran mengalantur ke sana kemari, susah masuk hadirat Tuhan. Jadi jangan biarkan sampai lewat 1 minggu kalau engkau tidak menang berdoa saudara. Sekali 2 kali ngantuk bolehlah. Tapi kalau setiap hari, ingat ini saudara, kalau setiap hari, bagaimana kira-kira kegelapan itu menekanmu? Dan bukan hanya menekan pribadimu, menekan seisi rumahmu. Apalagi di rumah itu hanya engkau sendiri masih bisa berdoa. Bagaimana kira-kira saudara? Kalau hanya sendiri engkau bisa berdoa, ketika engkau berhenti berdoa berbulan-bulan, apa yang terjadi saudara? Pintu kegelapan merajalela, bisa menguasai. Jadi mari saudara, bangun tembok doa di rumah. Amin. Bangun tembok doa saudara yang kasih, untuk menghadapi setiap musuh. Tantangan apapun yang datang saudara yang kasih, hadapi satu persatu dengan doa. Doakan dengan tenang, jangan gusar. Seberat apapun, hadapi satu persatu. Sama Ibu Pedro saya bilang kemarin kayak gitu. Hadapi dengan iman, hadapi dengan kuasa Tuhan. Jangan pernah putus asa. Memang sulit-sulit. Ibu Pedro bilang karena ibu yang gak mengerti apa yang kurasakan. Tanpa ibu cerita aku mengerti. Aku mengerti yang ibu rasakan. Tetapi tidak adalah jalan keluar kecuali bangkit dan berdoa. Bangkit dan doa puasa. Sama siapapun mengadu, tidak bisa menolong, tidak bisa menjawab. Tetapi bangkit doa dan puasa supaya Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Jadi mari saudara yang kasih, apapun kesulitan yang ada, sakit penyakit seberat apapun, sedangkan si Lazarus yang sudah bau bisa dibangkitkan oleh Tuhan Yesus.
Apalagi penyakit masih di situ nyawanya. Sulitkah bagi Tuhan? Tidak sulit. Yang sulit itu saudara mengubah karakter kita. Yang sulit itu mengubah pola pikir kita. Yang sulit itu mengubah cara jalan pikiran kita. Itu yang susah saudara. Jadi makanya kadang-kadang Tuhan izinkan sampai pola pikir kita berubah. Sampai prinsip hidup kita berubah. Karena Tuhan masih melihat. Ketika doa kita sulit seperti dijawab. Ada yang sering diproses oleh Tuhan. Saya alami juga seperti itu. Kita kadang-kadang diproses oleh Tuhan. Ya, kadang-kadang dalam hati saya, kenapa yang satu ini ya? Begini gitu ya. Kadang-kadang, kenapa susah gitu misalnya. Tetapi lagi-lagi Roh Kudus bilang, kau yang sedang kuproses. Kesabaranmu supaya kuproses dulu. Kau masih kurang sabar. Kurang sabar kau, kurang sabar. Kata Roh Kudus ya. Oh iya nih ya, oh ya udah. Ya udah, sekarang belajar bersabar. Oh ya udah mengalah gitu saudara. Ya, jadi saudara kekasih, kadang-kadang saudara kasih di balik setiap masalah itu ada harta yang luar biasa, harta yang terpendam yang mau Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi enggak usah sesali apa yang terjadi. Semua itu terjadi tanpa seizin Tuhan tidak mungkin terjadi. Memang itu datangnya bukan dari Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan untuk memproses hidup kita. Tetapi jangan pasrah artinya tidak melawan kepada iblis. Ada itu didatangkan dari iblis. Kalau itu datangnya daripada iblis, perangi. Perangi, jangan diam. Jangan terus menerus kita ditindas oleh iblis. Kalau itu datangnya dari iblis, lawan, bangkit, jangan berpasrah. Ya udahlah, kita jalani aja hidup ini. Ya memang aku mungkin mau Tuhan bentuk, ya udahlah, ya dijalani 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, saudara. Gitu terus, ditekan terus, ditekan terus. Tidak selamanya karena diizinkan Tuhan itu. Iblis kadang-kadang menekanmu. Makanya kita perlu peperangan. Jangan puas hanya berdoa. Ada banyak saya kenal saudara kekasih, saya kenal orangnya baik, orangnya jujur, orangnya tulus, hamba-hamba Tuhan saudara. Tetapi saya lihat berpuluh-puluh tahun ditekan. Ditekan saudara ya. Tidak pernah mengalami kebangkitan apapun gitu ya saudara. Jadi gak cukup hanya baik, gak cukup hanya jujur, gak cukup hanya tulus saudara. Perlu peperangan rohani. Amin. Amin. Makanya kadang-kadang kan kita berpikir Diasian itu baiknya. Tapi kenapa begini? Kenapa begitu? Kita perlu peperangan saudara. Ada musuh kita. Ada musuh kita di udara roh-roh jahat. Yang harus kita perangi. Makanya harus tahu kebenaran firman Tuhan. Bahwasanya kita diberi otoritas. Seperti Yesus. Yesus kan ada di dalam kita, bersama dengan Dia kita memerintah. Jadi belajar berperang kepada iblis, ya. Jangan berperang kepada manusia, ya. Ada orang kalau bertengkar dengan manusia, wah sangat jago. Tapi berperang dengan iblis nggak bisa, ya. Kalau udah berperang dengan iblis, suaranya nggak kedengaran lagi. Udah memble. Tetapi kalau bertengkar dengan orang, waduh, gitu, ya. Jadi bukan bertengkar dengan orang yang perlu, tapi berperang dengan iblis, saudara. Lawan iblis. Jangan buat dirimu ditekan setiap hari. Jadi perhatikan, kalau ditekan kesehatanmu terus menerus, ditekan sukacitamu terus menerus, ditekan gairah hidupmu, sukacitamu, damai sejahteramu, seperti ditekan di rumah, suasana di rumah tidak pernah damai gitu, seperti pokoknya nggak cair suasananya di rumah, yang membeku semua gitu ya. Diam yang satu, meraju yang satu, marah yang satu, ya semua seperti itu misalnya. Waktunya berperang saudara, bukan didiamkan, bukan hanya sekedar mengalah. Ya udahlah mengalah untuk kebaikan, oke. Tetapi lebih daripada itu, mana tahu ada iblis di dalamnya saudara. Perangi, ya. Jadi kalau udah melebihi batas, misalnya ini orang tua ini ya, kita harus sebagai orang tua. Udah melebihi batas tingkah anak-anak kita saudara. Jangan cukup hanya dilawan. Perangi. Perangi di dalam doamu. Mungkin ada roh yang mau mengendalikan dia. Mungkin ada roh yang mau menghancurkan hidupnya. Mungkin ada roh di balik dia. Makanya kita perangi saudara. Mungkin setan mau merusak. Ya, makanya perangi saudara. Supaya Tuhan mencelikkan mata rohaninya. Gak cukup hanya kata-kata saudara. Gak cukup hanya nasihat. Banyak orang kita nasihati gak berubah. Tetapi kita doakan tanpa kita nasihati. Malah dia diubahkan oleh Tuhan.
Amin saudara. Jadi jangan sepele akan doa saudara. Jangan sepele. Biarlah itu menjadi prioritas utama bagi kita. Nah kita lihat lagi saudara ayat 19. Tidak berhenti-berhenti ini musuh ini. Ketika Nehemia berhasil saudara untuk mempersatukan umat Tuhan, untuk membangun tembok itu, apalagi tindakan daripada musuh ini. Tidak bosan-bosannya musuh ini datang untuk menghancurkan, untuk menggagalkan, untuk membuat tawar hati. Ayat 19. Ayat 19, ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Nah, kita lihat di sini saudara, musuh tidak pernah berhenti. Artinya kalau sekali, dua kali, mungkin kadang-kadang seperti itu kita. Sekali, dua kali, saya sabar. Tapi ini terus menerus. Lihat ini saudara, Sanbalat dan Tobia ini terus menerus datang mengolok-olok. Terus datang menghina mereka saudara. Menghina itu bangsa Israel. Tetapi Nehemia tidak mengambil keputusan untuk tawar hati. Nehemia tidak mundur. Nehemia tidak kecut. Nehemia tidak hilang gairah. Apa tindakan Nehemia? Nehemia sudah kekasih tidak hilang sukacita. Ketika Sanbalat dan Tobia berulang-ulang mengolok-olok, berulang-ulang menghina, berulang-ulang merendahkan, Nehemia terus mengambil keputusan saudara ya untuk berdiri atas firman. Ayat 20 Pak, apa tindakan Nehemia? Ayat 20. Ayat 20, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Nah, kita lihat di sini saudara, Nehemia menaklukkan musuh, ditaklukkannya musuh saudara yang kekasih dengan iman percaya kepada Tuhan. Ditaklukkan musuh dengan berpegang kepada janji Tuhan saudara. Jadi kalau musuh datang terus menekan pikiranmu, menuding pikiranmu, terus menudutkanmu. Iblis bilang kau enggak berguna, kau begini, kau miskin, kau bodoh, kau tolol, kau enggak dikasihi, kau orang yang dihina, kau orang yang direndahkan, kau orang yang tidak diperdulikan, macam-macam. Kau orang yang tidak punya masa depan, kau yang sudah hancur, kau yang sudah begini, segala macam yang buruk dituduhkan iblis di pikiranmu. Apa kata Nehemia saudara? Nehemia menebutkan janji Tuhan. Jadi ketika itu datang, ucapkan segera firman Tuhan. Jangan terima, tidak. Kalau kata iblis berkata masa depanmu suram, tidak iblis. Janji Tuhan berkata masa depanku masa depan yang penuh harapan, masa depanku masa depan yang indah. Kau pendusta iblis, kau pembohong. Saya ini sudah diciptakan menjadi pemenang. Ucapkan firman Tuhan, jangan terima. Seringkali kata-kata iblis langsung kita terima, langsung kita merenung, langsung kita tawar hati, langsung kita menangisi diri kita. Air mata kita banjir, bukan karena merasakan hadirat Tuhan, tapi air mata kita banjir karena kasihan pada diri kita sendiri. Ya, kasihan pada diri sendiri, saudara tidak mengubah apa-apa, tetapi mengucapkan firman Tuhan. Ucapkan janji Tuhan saudara. Seperti Nehemia ini saudara, dia taklukkan itu musuh. Dia taklukkan musuh saudara dengan mengucapkan firman Tuhan saudara. Ya, jadi musuh tidak pernah berhenti, selalu datang saudara. Tetapi terus diperkatakan firman. Nehemia 4 ayat 1. Bagaimana musuh ini tidak pernah berhenti saudara untuk menghancurkan. Nehemia 4 ayat 1 demikian firman Tuhan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi. Nah, kan aneh kan saudara. Orang berhasil membangun, dia sakit hati. Dia panas hati, saudara, ya. Jadi, saudara, kadang-kadang kita alami seperti itu, saudara. Dikatakan di sini ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Tidak ada dia dirugikan, tidak ada dia disakiti, tidak ada dia diapa-apain, tapi dia sakit hati. Karena berhasil Nehemia membangun itu tembok Yerusalem, dia sakit hati. Saudara kekasih, akan banyak orang yang sirik melihat saudara berhasil.
Akan banyak orang yang cemburu melihat engkau berhasil. Ketika usahamu mulai jalan, akan banyak orang sirit. Ya, kenapa ini sukses ini usaha ini? Kenapa laris? Kenapa usahaku tidak laku? Dia akan coba berusaha menjelek-jelekkan, ya, berusaha pakai pelaris, ya, berusaha membuat mantra-mantra, ya, segala macam, saudara, ya. Ketika engkau berbahagia di dalam rumah tanggamu, tidak semua orang senang. Akan banyak orang yang sirit, saudara, menghancurkan rumah tanggamu. Makanya berulang-ulang saya katakan anak-anak Tuhan, jangan pernah buat di statusmu hal-hal yang negatif. Amin. Kalau engkau bertengkar dengan suamimu, enggak usah posting, saudara. Saudara pikir semua yang melihat itu mendukungmu gitu. Akan ada sebagian, saudara, walaupun di like, oh iya, kenapa kau kenapa kau Eda, walaupun dibilang kayak gitu dalam hatinya, mampus kau situ. Makanya saudara, jangan pernah buat hal-hal yang buruk di statusmu. Buatlah hal-hal yang baik. Tulislah firman Tuhan di sana, saudara. Kalau bertengkar engkau dengan suami, kalau enggak laris jualanmu, kalau tidak ada lagi uangmu, saudara, enggak usah buat di status. Enggak usah bilang, Tuhan lihatlah uangku tinggal 1.000 rupiah. Kenapa harus di status dibuat memanggil Tuhan? Panggil Tuhan di kamar, saudara. Bukan di status. Itu mengumumkan kepada dunia dan mengumumkan kepada iblis. Dan iblis akan semakin menekanmu, saudara. Jadi status anak-anak Tuhan itu harus beda dengan status orang dunia. Kalau orang dunia kebanggaannya itu, ya itulah itu. Ya, lagi makan nasi goreng, status. Lagi makan mie pangsit, status. Lagi di sawah, status. Lagi pegang ini, buat di Facebook. Ya, itu mereka lah itu. Tapi kalau anak Tuhan, saudara, bukan itu lagi. Status kita firman. Walaupun kondisimu tertekan, tulislah ayat firman Tuhan yang membangun. Amin. Bangunkanlah iman orang lihat statusmu. Bukan melemahkan. Jadi kalau hanya masalahmu nih dibuat-buat di situ, apa kata orang dunia? Berarti nggak usah lah diikuti seperti gereja mereka itu ya. Sakit kali nih aku lihat hidupnya itu. Tertekan kali nih aku tengok dia, lihatlah kemarin kan katanya masalahnya ini karena aku aja nggak pernah berdoa seperti dia, nggak pernah aku alami kayak gitu, nggak mau lah gereja orang itu tertekan sekali rupanya seperti itu. Udah sandungan kita, saudara, ya, hal-hal yang negatif, bermasalah kita dengan tetangga, dicuri misalnya ayammu, jangan buat di status, saudara. Lihatlah si anu itu nggak malu dimakan ayam yang tidak ayamnya misalnya. Buat apa, saudara? Ya, nggak perlu. Ya, mari dewasa. Ya, semua jemaat Tiberias Balige Litong Nihuta dewasa. Amin. Dewasa, saudara, untuk membuat status kita. Kalau saudara memuji Tuhan di situ, lewat pujianmu orang lain dibangun, puji Tuhan, itu mantap. Ya. Nah, kalau saudara kekasih lewat firman yang kau tuliskan, orang lain dikuatkan, mungkin dia ada lagi. Saya pernah, saudara, akrab dengan seorang ibu yang tidak saya kenal sampai sekarang. Artinya belum pernah ketemu, hanya fotonya saya lihat di status. Tapi karena lihat-lihat yang saya posting, akhirnya dia SMS dengan saya di Messenger. Layanan pribadi, dia curhat ya, masalah rumah tangganya, masalah sakitnya, masalah ekonominya. Dia selalu seperti pokoknya jadi akrab gitu. Apapun masalahnya saya dibuat di Messenger, Bu. Kayak gini aku sekarang, suamiku gini ini. Ketika saya layani, lalu dilapor lagi. Oh makasih ya Bu, suamiku udah baik lah. Ku buat yang seperti yang Ibu bilang itu. Ku lakukan seperti ini. Puji Tuhan. Nah sakit lagi, udah 2 tahun, saudara. Udah 2 tahun saya akrab sama dia. Ya. Nah jadi ketika waktu kita nggak bisa ibadah bersama, ya, yang hanya online, saya lihat dia sering juga mengikuti ibadah kita. Ya, saya lihat seperti itu. Ya, jadi saudara, walaupun kita nggak pernah jumpa dengan orangnya, tidak ada keuntungan kita secara materi, secara dunia, secara apapun. Kita nggak kenal dia siapa-siapa, tetapi dia dikuatkan, dia dibangkitkan, dia mengalami kuasa Tuhan, dia mengalami mujizat Tuhan, dia mengalami berkat Tuhan. Lewat pelayanan kita, itu adalah kemuliaan bagi Tuhan. Jadi lakukan saudara sesuatu,
Kalau puji-pujian ya memuji Tuhan ya. Jadi bukan mau tampil ya, bukan mau ingin tampil. Siapa lagi saudara? Mari saudara kasih datang ya. Udah dibuatkan bergiliran siapa waktu yang ada. Kalau ada waktumu datang aja. Jam berapa setiap sore naikkan pujian kepada Tuhan. Disiarkan langsung dari sini saudara. Dan kalau boleh rame-rame, ibu-ibu rame-rame, bapak-bapak, jangan 3 orang, jangan 2 orang. Ya lebih bagus lagi kalau sekaligus sekali-sekali rame kompak semua kaum bapak gitu kan. Ya, karena saya lebih kagum saudara melihat kaum bapak memuji Tuhan. Ya, kenapa saudara? Saya nggak tahu ya, suara bapak-bapak itu enak kali sedengar kalau memuji Tuhan ya. Entahlah karena jarang itu mungkin bapak-bapak yang nggak tahu ya. Kalau bapak-bapak itu memuji Tuhan, enak saya dengar gitu. Apalagi kalau serentak mereka, suara mereka itu bergema ya. Ya sangat bisa memberkati orang ya. Bisa menarik kaum bapak yang lain mendekat kepada Tuhan saudara. Mari saudara kasih. Waktu ini kita manfaatkan untuk penginjilan ya. Dalam zaman sekarang ini saudara, new normal ini kita dilatih saudara memberitakan Injil online ini saudara ya. Kita beritakan Injil seluas-luasnya saudara ya. Entah lewat pujian kita, entah lewat kesaksian kita. Nanti kita boleh rekam saudara secara langsung. Siapa yang mau bersaksi yang mengalami mujizat Tuhan, lewat pujian boleh, kesaksian pribadi boleh saudara, yang sudah mengalami karunia Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, supaya orang lain juga boleh diselamatkan, boleh dikuatkan lewat kesaksian-kesaksian kita. Jadi bukan hanya kesaksian gembala saudara, tapi kesaksian sidang jemaat Tuhan juga akan mengalami mujizat bagi orang lain. Ayat yang ketiga Pak, Nehemia 4 yang ketiga. Ayat 3. Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Nah, tidak capek-capek musuh ini saudara. Sudah kokoh pendirian Nehemia, tidak capek-capek musuh ini. Sanballat dan Tobia terus datang mengolok-olok, terus datang menghina saudara. Iblis juga seperti itu. Jadi jangan pernah katakan seperti ini saudara anak-anak Tuhan. Jangan pernah katakan sampai kapan sampai kapan ya berhenti masalah ya. Saya nggak pernah berhenti menghadapi masalah. Saudara yang kekasih, mungkin saudara berpikir hanya saudara yang mengalami. Karena nggak bercerita nih orang lain. Jadi kita pikirlah kan, si anu itu kok enak ya. Ya, saya pernah jemaat bercerita sama saya kayak gitu. Bu, kenapa kalau orang lain berdosa tidak ada teguran? Itu gak di sini, ada jemaat di Lintong dulu. Kenapa kalau saya berdosa sedikit aja langsung dihajar, langsung babak belur? Kenapa si anu kuliah gak ada ditegur? Katanya Tuhan itu gak pandang bulu, tetapi aku sedikit salah langsung dihajar. Tetapi dia kulihat gak ada dihajar. Saudara, hajaran Tuhan itu berbeda-beda kepada setiap orang. Mungkin dia gak cerita, dia dihajar ya. Dihajar juga saudara. Tetapi dia tidak diberitahukan hajaran itu seperti mana. Semuanya itu saudara mengalami ya. Berulang-ulang. Lihat Nehemia ini saudara. Apa kurangnya Nehemia? Dan kalau kita menghadapi masalah, tidak selamanya karena kita berdosa. Tidak selamanya karena ada kesalahan kita. Makanya ketika orang buta itu datang kepada Yesus disembuhkan. Apa kata murid-murid kepada Yesus? Guru, siapakah yang berdosa di antara orang ini? Yang buta ini atau orang tuanya? Siapa yang berdosa? Lihatlah murid-murid itu. Langsung mencari siapa yang berdosa. Kalau orang punya masalah, siapa yang berdosa? Apa kata Yesus? Bukan orang tuanya, bukan juga anak ini. Jadi siapa guru? Kenapa dia buta? Kalau begitu. Nah, pola pikir murid-murid kan beda. Apa kata Yesus? Bukan orang tuanya, bukan anak itu. Tetapi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas mereka. Amin. Jadi tidak semua masalah yang kita alami karena dosa. Jangan terus berpikir setiap kita punya masalah. Aku orang terkutuk. Kutuk dari mana ya? Kutuk dari mana ya? Tidak selamanya saudara. Tetapi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Supaya diuji iman kita. Supaya dimurnikan iman kita. Supaya dikokohkan pendirian kita. Di dalam pengiringan kita kan Tuhan. Maka jangan pernah bersungut-sungut. Apapun itu yang diizinkan terjadi. Hadapi dengan iman. Hadapi dengan kuasa Tuhan. Hadapi dengan janji Tuhan. Lewati satu persatu saudara. Nehemia di sini lihatlah. Saudara dari tadi
Sanbalat dan Tobia ini bukan hanya 3 kali, berulang-ulang, tidak capek-capeknya. Jadi iblis itu tidak pernah capek. Saudara yang capek berperang. Kalau iblis mana capek itu? Mana pernah capek iblis itu? Ya, udah sampai tenggorokan kita kering berperang. Kalau iblis mana capek dia? Ketika kita capek, ya udah capek, udahlah. Biarkan aja di situ, kata iblis itu, makasih ya, kau izinkan aku istirahat sebentar, biar ku panggil teman-temanku yang lebih kuat. Ketika kita istirahat berperang, saudara tahu, disitulah kesempatan iblis pergi untuk mencari teman-temannya, supaya 7 kali lipat roh jahat itu datang dibuat untuk menerang kita. Makanya saudara, ketika kita perangi, berhenti kita berperang, kita perangi selanjutnya lebih sulit, karena sudah didatangkan yang lebih besar. Makanya sering terjadi itu kalau 2 pelepasan saudara, sering kali kan kehabisan suara Pak Gembala. Jadi makanya kalau ada pelepasan, kalau sendiri, sering saya bilang sama Pak Gembala, Pak jangan. Bapak nggak sanggup, ya nggak usah. Sering kali Bapak ini mau memaksakan diri, ya jangan Pak, saya bilang nggak usah. Ya biar aja dulu bertumbuh dia dewasa, imannya mengusir itu sendiri. Ya nggak usah didoakan pelepasan. Ya apalagi nggak ada tim. Jadi untuk 2 pelepasan itu harus ada tim. Saudara, minimal sebenarnya harus ada 4 orang. Kenapa? Capek yang satu ini diganti ini. Karena siapa yang tahan berteriak berjam-jam saudara? 5 jam, siapa yang tahan saudara? Ya, saudara lihat waktu kita berdoa untuk Pak Samuel ini saudara. Ya, siapa yang tahan saudara? Karena kalau kita katakan sama iblis, iblis keluar. Keluar. Saudara lihat, bergerak iblisnya, mana ada bergerak dia saudara. Ya. Harus ditengking kuat, ya. Makanya yang cocok 2 pelepasan itu harus suara yang menggelegar, itu juga saudara, ya. Harus memang kuat suaranya, ya. Makanya beda-beda panggilannya. Tapi jujur saya saudara, saya nggak punya talenta di situ. Kesabaran saya kurang. Kalau sudah nggak keluar setannya saya bilang udahlah, besok-besok. Kalau Pak Gembala saudara, saya salut saudara, jujur saudara. Sudah sakit pun tenggorokan itu nanti nggak ingat makan, belum apa. Sebelum tuntas dia apa itu terus saudara. Udahlah Pak, saya bilang udah capek Bapak, udahlah. Besoklah dilanjut saya bilang, kalau besok nggak bisa lagi nih, tambah keras nanti katanya. Dia apa itu sampai tuntas saudara, sampai tuntas ya. Kasihan kadang-kadang saya sama Pak Gembala, kadang-kadang saya kasih minum dulu nah. Nah, udah sakit tenggorokannya saudara. Kan setan itu kadang-kadang bandel saudara ya. Macam-macam lah saudara, pura-pura keluar lah ya. Bohong dia dusta, iya keluar pun aku. Udah keluarlah, diamlah kau katanya. Diamlah, udah keluar aku katanya pula itu. Jadi kalau kami yang melihat 2 pelepasan macam-macam pengalaman saudara. Iya diamlah katanya, enggak udah keluar aku. Jadi ditengking Pak Gembala. Udah aku bilang udah keluar aku, kau tengking lagi katanya. Enggak tahan dia kesakitan saudara. Jadi iblis itu bisa bersembunyi saudara. Pura-pura lah dia udah keluar diam. Padahal dia masih di dalam saudara ya. Nah jadi makanya iblis itu tidak capek-capeknya. Sampai kepuasan dia baru puas ketika kita sudah hancur. Dia puas ketika kita sudah berhasil dibawanya ke neraka. Itu kepuasan dia. Selagi belum berhasil dibawa kita ke neraka, dia tidak puas. Akan terus. Dibuat masalah yang satu nggak mempan, masalah yang kedua. Nggak mempan, masalah yang ketiga. Nggak mempan, masalah yang empat. Nggak mempan, semua masalah ditawarkan kepada kita. Dibawa semua masalah itu. Sampai satu saat dia melihat, kita sangkal iman kita, berarti nggak betul Tuhan itu. Berarti nggak baik Tuhan itu. Berarti pilih kasih Tuhan itu. Itu senang dia. Ketika kita melakukan itu, dia senang. Tetapi Nehemia tidak memilih seperti itu. Nehemia tahu saudara kekasih, bahwasannya dia harus kalah. Dia harus ditundukkan saudara. Dia harus ditaklukkan. Makanya Nehemia tidak pernah berhenti saudara. Ya, untuk berdiri di atas firman Tuhan. Ayat berapa tadi Pak? Sekarang ayat 7 sampai 8. Ayat 7 dan 8. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Nah, sangat marah. Ayat 8. 8. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan. Nah, perhatikan. Tadi kan hanya Sanbalat dan Tobia. Jadi perhatikan, musuh itu akan semakin besar.
Tadi hanya Sanbalat dan Tobia. Sekarang mereka mengajak orang lain, saudara. Mengadakan persepakatan. Untuk apa? Untuk mengadakan kekacauan. Jadi ada kadang-kadang kacau semua pekerjaan kita. Kacau semua karyawan kita. Kacau semua di rumah. Kacau semua apa yang kita cita-citakan. Semua kacau, kacau semua. Kita nggak mengerti ada iblis di belakang. Ada roh jahat yang menerang. Makanya peka. Harus telinga kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Peka terhadap suara Roh Kudus. Apa yang terjadi? Jangan anggap itu biasa saja. Kalau terus diserang kita bertubi-tubi. Pekatannya Tuhan. Ada apa Tuhan di balik ini? Apa yang terjadi? Adakah yang menerang kita secara langsung manusia lewat perdukunan? Adakah langsung yang menerang kita lewat sihir-sihir? Adakah yang menerang kita penguasa di udara? Adakah yang menerang kita roh teritorial? Ada apa sebenarnya? Ada apa? Peka dengar suara Tuhan, saudara. Ya, Nehemia mengalami seperti itu, saudara kasih. Mengadakan kekacauan, musuh sengaja mengadakan kekacauan. Tetapi apa reaksi daripada Nehemia? Ayat 9. Ayat 9, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Ini dia saudara kekasih yang perlu kita lakukan. Nehemia berkata, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam. Artinya saudara kasih melakukan mulai naik kepada kubu doa. Kubu doa itu seperti mana? Doa yang tak berhenti. Ya. Makanya sering kalau kita ada tekanan, kita buat doa berantai. Alam roh seperti menekan. Ya. Kalau saya rasakan seperti menekan alam rohnya saudara, kita buat doa berantai. Tapi salahnya saudara, kurangnya kita, doa berantai kita nggak pernah lanjut 1 tahun. 1 bulan, 2 bulan berhenti. 1 bulan, 2 bulan berhenti. Enggak pernah lanjut sampai 1 tahun gitu. Coba lakukan saudara yang kekasih. Tak pernah berhenti saudara. Kita akan semua mengalami kemenangan. Ya. Mari kembali kita saudara. Ambil doa berantai saudara. Kalau misalnya sulit kita doa berantai di gereja saudara, di rumah ya. Komitmen saudara, entah doa tengah malam ya. Dulu kita buat doa tengah malam berantai setiap jam 12. Berhenti lagi ya. Nah, jadi saudara, dikatakan di sini Nehemia membuat penjagaan ya terhadap musuh-musuh. Mereka berdoa siang dan malam. Ya. Jadi kalau masalahmu terlalu sulit, ya, ada terlalu menekan, jangan puas hanya doa di pagi hari. Ambil doa tengah malam. Mari kembali kita sudah. Ambil doa tengah malam, ambil doa subuh. Subuh itu bukan jam 5, ya. Ambil doa jam 3, jam 3 pagi. Saya sering melakukan itu saudara. Bangun jam 3 pagi berdoa. Ya. Saya berdoa saya jam 6, ngantuk lagi, saya tidur lagi. Nah, jadi saudara, doa saudara, ambil doa. Memang nggak setiap hari, nggak ada yang kuat setiap hari saudara. Jujur nggak ada yang kuat setiap hari. Tapi ada kalanya saudara. Ya. Kalau memang kita melihat situasi itu memaksa kita harus berperang dengan sangat, lakukan saudara kasih. Ya. Buat doa penjagaan siang dan malam. Ya. Buat doa berantai di rumah juga bisa. Misalnya waktu baru-baru COVID itu kami melakukan itu seminggu. Saya sering melakukan berantai hanya kami. Tapi saya lihat hanya seminggu. Udah itu nggak jalan lagi. Saya berdoa saya jam 6. Ngantuk lagi saya tidur lagi. Jadi terisi mulai pagi sampai sore itu berganti-ganti kami berdoa di rumah. Memang nggak setiap hari. Nggak ada yang kuat setiap hari saudara. Jadi saudara itu perlu kita buat saudara. Pemetaan di dalam rumah kita. Kalau misalnya kita 3 orang satu keluarga. Gak apa-apa. Bapak dulu malamnya, aku siang kata si ibu. Ada anak misalnya 1, kau jam berapa? Gak apa-apa misalnya kemampuan dia hanya 10 menit. Gak apa-apa. Itu dihargai saudara. Ini anak-anak remaja kita ini.
hanya setengah jam kemampuannya nggak apa-apa. Jangan paksa harus 2 jam seperti kita, ya. Nggak apa-apa, seberapa dia sanggup, segitu aja. Itu lumayan, saudara, menurunkan suasana hadirat surgawi, ya. Jadi itu sangat bagus, saudara. Jadi mulai kita latih di rumah, mulai ambil seperti itu, saudara. Kalau misalnya kita kan lagi sibuk semua. Oh, mama jam, misalnya ibu, si ibu misalnya jam 4 pagi, si bapak nanti malam-malam ada anak misalnya jam berapa, misalnya seperti itu. Misalnya, buat seperti itu, saudara. Jadi doa bersama itu ada seperti itu. Lihat nanti kuasa Tuhan bekerja. Lihat bagaimana mujizat demi mujizat terjadi. Sorga terbuka, kemuliaan Tuhan nyata di rumah, saudara yang kasih. Jadi kalau masih kita sendiri, boro-boro mengajak mereka, sedangkan kita pun berdoa diganggu gitu misalnya, ya. Karena ada itu, saudara, suami-suami seperti yang saya ceritakan kalau jemaat kita di Lintong itu, jangankan untuk ikut mendukung berdoa. Kalau istrinya lagi berdoa, ditendang pintu supaya diam, ya. Hey iblis, ribut kali kau di situ, kata iblis mula, kata yang berdoa itu. Jadi doa bersama itu. Nah, itulah tantangan jemaat kita di sana, saudara. Saya lihat kalau di Balige, wah, belum mengalami tantangan lah, saudara, di Balige jemaat kita. Mujizat terjadi, sorga terbuka. Luar biasa, itulah membuat saya nggak bisa lepas beban saya dengan mereka, saudara. Tantangan yang mereka lama itu luar biasa, ya, melebihi batas manusia. Kalau kekuatan mereka mungkin nggak sanggup itu, saudara. Bagaimana suami-suami mereka memperlakukan mereka? Tetapi saya lihat justru di situ kokoh pendirian mereka. Justru karena itulah iman mereka bertumbuh semuanya, saudara. Ya, semua iman mereka boleh kuat, saudara kekasih. Ya, jadi gitu juga kita, saudara. Jadi saya perhatikan suami-suami, ibu-ibu di sini masih baik-baik, tapi belum semua menyerahkan diri kepada Tuhan. Jangan anggap biasa doa dan puasa. Rebut dia, saudara. Rebut dia menjadi milik Tuhan. Supaya Roh Kudus berkarya atas dia. Anak-anak kita yang belum datang kepada Tuhan, rebut dia di dalam doa kita. Jangan tinggal diam, jangan anggap biasa saja, jangan merasa biasa saja. Kalau hanya cukup sehari-hari, hanya cukup kebutuhan keuangan, tanpa pertobatan belum ada, keselamatan belum dialami oleh seisi rumah. Jangan puas, ambil doa dan puasa, ambil doa semalam-malaman, bangun pagi subuh jam 3 pagi berdoa, saudara. Itu akan menurunkan kemuliaan Tuhan. Sekeras apapun kegelapan itu akan meningkir. Tidak ada kegelapan yang terlalu tebal kalau terang Tuhan sudah datang. Ini lampu yang kecil. Kalau di malam hari ini gelap gulita, 1 biji pun lampu ini hidup, saudara. Ini ruangan ini bisa terang. Hanya lampu yang kecil. Demikian juga terang Tuhan. Ketika terang Tuhan datang, saudara, walau setebal apapun kegelapan di rumah kita, saudara, walau sekeras hati apapun, saudara kekasih, ya, seseorang itu, katakanlah itu suami, semua itu bisa runtuh, hancur di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kan begitu kesaksian yang memiliki roh kegelapan itu, saudara, ya. Seperti kesaksian banyak hamba-hamba Tuhan seperti itu, ya, yang sudah mantan dukun besar-besaran itu. Tidak bisa lagi akal apapun, pendeta pun udah berulang kali mau dibunuh. 1 kali pendeta datang melayani dia, malah diambil pisau katanya, ya. Lari pendeta itu, ya. Lari pendeta itu, saudara. Tetapi istrinya setiap hari di mana kursi tempat duduknya yang biasanya tiap pagi katanya didoakan kursinya itu. Tempat tidurnya selalu didoakan. Diurapi tempat tidurnya, diurapi kursinya, roh pertobatan, roh keselamatan, mata rohani yang terbuka, roh kekerasan diperangi terus. Hingga satu saat, saudara kekasih, ya, dia duduk di situ katanya, saudara, datang mau diundang pendeta melayani. Lalu, oh ini si bapak ini yang mantan dukun ini, dia mau lari. Udah didengarnya pendeta mau datang, mau menginjili dia, mau lari dia. Tapi bagaikan dilem katanya pantatnya di kursi itu, gak bisa berdiri, gak bisa bangkit, gak bisa bergerak. Siapa itu yang menahan? Roh Kudus. Roh Kudus yang tahan dia. Ketika dibacakan firman Tuhan sama dia, dia jatuh terpelanting, saudara kekasih. Baru dia manifestasi, baru pendeta itu menengking sampai dia dilepaskan. Sekarang mantan dukun itu sudah jadi hamba Tuhan, ya. Jadi gak ada yang mustahil. Tidak ada hati yang terlalu keras bagi Tuhan. Tidak ada hati yang terlalu keras bagi hadirat Tuhan. Kalau ada orang yang terlalu keras hati di rumah kita, ya, di rumah dulu saya bilang, di rumah, gak usah dulu ke yang lain. Di rumah kita, doa dan puasa
lakukan peperangan, hancurkan kedegilan hatinya, ya. Tundukkan dia kepada Tuhan setiap hari. Setiap hari katakan, kutundukkan kepada Kristus, tunduk kepada Kristus. Jangan tunduk kepada kita, ya. Untuk apa tunduk kepada kita, ya? Si istri nggak perlu ditundukkan suaminya kepada istri, itu nggak seturut dengan firman Tuhan. Tapi tundukkan dia kepada firman, amin. Haleluya. Tundukkan dia kepada firman Tuhan, saudara. Lewat apa? Lewat doa yang bertalu-talu, saudara. Ya, itulah yang dilakukan Nehemia ini dengan ketekunan, saudara kekasih, dengan kesetiaan, tanpa dia pernah kecut, tanpa dia tawar hati. Sedikit lagi, saudara. Nehemia pasal 6, supaya jangan tanggung ini. Nehemia pasal 6, ayat 16. Nehemia 6 ayat 16, demikian firman Tuhan. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Nah, puji Tuhan. Sengitnya peperangan itu tadi, tetapi lihat, endingnya adalah musuh ditaklukkan, musuh dipermalukan, musuh dihancurkan. Apapun babak demi babak yang saudara lewati, ingat garis finishnya saudara kasih kemenangan. Amin. Endingnya adalah kemenangan, keajaiban. Musuh dipermalukan, musuh dihancurkan. Karena firman Tuhan berkata, musuh kita sudah dilucuti dan sudah dijadikan tontonan umum dalam kemenangan Yesus di kayu salib. Tidak ada musuh yang terlalu kuat, hancurkan dia di bawah telapak kaki kita semuanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Nah, haleluya. Saudara, kita naikkan puji-pujian yang bersukacita untuk menghancurkan musuh dulu. Sebelum kita masuk penyembahan, kita lakukan peperangan rohani bagi iblis lewat pujian ini. Ya, jangan mau ditekan, sukacita semuanya, ya. Sukacita, nyalakan rohmu dan kasih puji Tuhan. Ketika engkau memuji-muji Tuhan dengan sukacita, saudara tahu bahwasannya satu langkah musuh sudah dilucuti, musuh sudah dikalahkan. Naikkan pujian ini dengan sukacita. Bila perlu saudara berjingkrak-jingkrak, melompat-lompat, mempermalukan musuh saudara. Jangan ada yang tertekan, jangan ada yang lisut, jangan ada yang pikiran kacau. Sukacita, ya, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan roh jahat di udara. Gunakanlah senjata Allah supaya kami dapat bertahan melawan tipu muslihat sendiri. Mari lompat. Saat itu ambillah selangkah senjata Allah, lawan dan hancurkanlah musuhmu. Bergerak sebagai laskar Allah, tinggalkan hentikanlah sebagai. Saat itu ambillah selangkah
senjata Allah, lawan dan hancurkanlah musuhmu. Bergerak sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Peperangan kita, Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan penguasa di udara. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Gunakanlah senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihatku. Saat itu ambillah selangkah senjata Allah, lawan dan hancurkanlah musuhmu. Bergerak sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Saat itu ambillah selangkah senjata Allah, lawan dan hancurkanlah musuhmu. Bergerak sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Saat itu ambillah selangkah senjata Allah, lawan dan hancurkanlah musuhmu. Bergerak sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Saat itu ambillah selangkah senjata Allah, lawan dan hancurkanlah musuhmu. Bergerak sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Saat itu ambillah selangkah senjata Allah, lawan dan hancurkanlah musuhmu. Bergerak sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. 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 Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. 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 Kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Haleluya. Biarlah hidup kita menjadi kemuliaan nama-Nya. Sebagai apapun kita, sebagai apapun pekerjaan kita, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama-Nya. Supaya nama Yesus ditinggikan di muka bumi ini. Haleluya. Haleluya. Sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ku persembahkan hanya untuk-Mu. Gunakan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bencana ini sesuai kehendak-Mu.
pakailah aku Tuhan. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bencana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau begitu berharga di mata-Mu. Yesus, agung dan mulia, panggilan surgawi menjadi terang kasih-Mu. Tuhan, lebih dari emas, lebih dari emas, lebih dari permata, Kau begitu berharga di mata-Mu. Yesus, agung dan mulia, panggilan surgawi menjadi terang kasih-Mu. Tuhan, menjadi terang kasih-Mu, menjadi terang kasih-Mu. Menjadi terang kasih-Mu, kita sembah Dia. Terang kasih-Mu. Antara terang, antara kebenaran yang sesungguhnya dalam hidup kami. Kami tidak mencari mati, kami tidak mencari kecil dan tawar hati. Kami tidak berlari, kami tidak mau berlari, kami tidak mencari menjauh dari hadirat-Mu ya Tuhan. Tetapi kami semakin datang, kami semakin mencari wajah Tuhan, kami semakin menginginkan segala hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami tahu di dalam hadirat-Mu kami temukan, di dalam hadirat-Mu jiwa kami dipuaskan, di dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada kemenangan, ada kemuliaan, ada kebajikan, ada kemenangan dan kuasa Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau kemenangan dan sejati, Engkau keselamatan yang kekal. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus, Yesus, nama di atas segala nama, nama yang memberi hidup, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memberikan kemenangan. Yesus Tuhan. Sebab
Yesus ada di dalam kami. Yesus ada bersama kami. Yesus Tuhan hidup kami. Yes, God. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Dia bala 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 bala. Berkaryalah bagi kami sampai kami banyak suka, sampai kami banyak suka, Suka takara suka. segala keajaibanmu kami saksikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Tentunya kita sudah semua menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita lakukan peperangan, saudara. Hadirat Tuhan sudah ada di atas kita. Memang kita kalau peperangan tanpa hadirat Tuhan, kita akan babak belur. Tetapi kalau saudara sudah menikmati hadirat Tuhan, lakukan peperangan. Kalahkan saja musuh-musuh, taklukkan saja musuh. Mari bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus, kami bersatu hati. Bagikan matahari engkau, setiap engkau roh kegelapan, hai setan iblis engkau, kami patahkan kuasamu. Kami menang kekuatan antikris, kami menang kekuatan musuh, kami menaklukkan roh kegelapan, kami taklukkan roh kegelapan di kota ini, kami taklukkan roh antikris. Tidak berkuasa engkau, prosir sirma dukun-dukun, kami tolak dari hujan, kami patahkan engkau di dalam nama Yesus. Ada engkau, keluar, keluar engkau dalam nama Yesus, keluar, keluar, kau setan iblis engkau, dalam kuasamu, di dalam nama Yesus, kau tidak punya kuasa, kau hanya kau, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau ada Sanbalat dan Tobia yang selalu datang menyerangmu setiap hari, yang selalu datang menakut-nakutimu, yang selalu datang mengintimidasi pikiranmu, melemahkan imanmu, waktunya engkau bangkit berperang, kalahkan dia, injak dia di dalam nama Yesus. Kuasa ada padamu, perkataanmu berkuasa. Sekarang usir dia, taklukkan di dalam nama Yesus. Mari 3 kali bersama berkuasa, tolak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus berkuasa, dalam Yesus berkuasa, dalam Yesus berkuasa. Kami patahkan engkau, kami hancurkan engkau. Roh yang mendekati utara, roh kegelapan di utara, roh kegelapan di utara, kami hancurkan engkau. Kami tolak segala roh kelemahan, segala roh ketidakberdayaan. Kami tolak engkau, tidak berkuasa. Kau keluar, kau enyah, tinggalkan kami, tinggalkan umat Tuhan di dalam nama Yesus. Keluar, tidak berkuasa. Lepaskan semua umat Tuhan, lepaskan semua roh najis, roh kegelapan. Keluar, 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 keluar. Roh kesusahan, roh kemiskinan, roh sakit penyakit, keluar, 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 keluar dari gereja Tuhan ini, keluar dari rumah Tuhan. Kau tidak punya kuasa, kau enyah di dalam kuasamu, di
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang perkatakan firman yang saudara tahu. Jangan
Pada kita berjalan sepanjang minggu ini, ya besok ada doa syafaat jam 8 malam. Ya kami melihat roh doa itu belum connect kepada kita. Salah satu bukti bahwa kita sudah memiliki roh doa, bukan hanya pribadi, tetapi dalam kebersamaan juga. Di dalam kebersamaan ada banyak hal yang harus dikorbankan. Ya, pekerjaan kita, waktu kita ketika mau datang bersama-sama berdoa. Dan saya percaya firman Tuhan yang berkata, jika satu orang bisa mengalahkan 1000, 2 orang mengalahkan 10.000, itu menandakan bahwa dahsyatnya ada kebersamaan itu. Untuk itu kami mengundang kita, mari bangunkan iman kita, roh kita dalam doa bersama, dalam doa syafaat setiap hari.